Dimana di kupingnya itu ada yang berbisik bilang kayak gini, "Ibu kenapa nggak nolongin saya?" Dan suara itu tahu-tahu berubah menjadi tangisan. Hi everything, thank you udah ngeklik video ini dan selamat datang di Mysterious Things. Apa kabar dunia? Gengs, belakangan gue sering nih ngebacain DM-DM dari kalian yang pada nanyain, "Kak, ada lowongan pekerjaan nggak?" Paling gue bisa kasih info aja ke kalian yang mungkin lagi struggle nih, nyari-nyari kerjaan. Biar kalian bisa unggul dari pelamar-pelamar lainnya. Itu bisa kalian beli kelas prakerja di Bukalapak, gengs. Karena di sana tuh banyak banget pilihan kelasnya loh. Cari aja pokoknya nih misalkan sesuai minat, kalian nih mau belajarnya tuh tentang apa? Untuk mau mengasah skill apa? Soalnya kalau kalian beli kelas di Bukalapak, kalian pasti akan dapet yang namanya sertifikat, gengs. Nah, ini penting banget buat nantinya tuh disertakan di CV. Biar CV kalian tuh lebih menonjol dari pelamar-pelamar lainnya. Apalagi nih ya, customer support di Bukalapak Prakerja ini, itu juara banget deh sumpah. Kalian akan dibantu deh pokoknya. Misalkan ada kendala-kendala, sampai buat proses mendapatkan sertifikat. Jadi nggak usah khawatir. By the way, sekarang tuh juga lagi ada kompetisi prakerja. Dimana pemenangnya nih, bisa dapetin modal usaha dengan total nilai 145 juta rupiah. Pokoknya kalau kalian beli kelas prakerja di Bukalapak, itu banyak banget bonusnya. Nah, denger-denger ini guys ya, di bulan November ini tuh bulan terakhir penerimaan batch prakerja. Jadi saran gue sih mending kalian buru-buru. Karena tuh ini investasi buat masa depan kalian dalam berkarir. Nah, pokoknya buat info selengkapnya, udah kalian langsung aja cek-cek info di deskripsi di bawah. Hai gengs, hari ini gue mau membahas ada dua kasus dari Indonesia yang sama-sama menimbulkan banyak pertanyaan. Kayak ini tuh bener-bener kasus definisi dari Mysterious Things yang sampai saat ini masih menjadi misteri. Nah, pokoknya yang pertama gue mau update dulu nih sedikit tentang kasus yang lagi heboh, apalagi kalau bukan keluarga di Kalideres. Dan kedua nanti, tentang sebuah kasus yang dikira di awalnya nih hanya penjamretan biasa. Tapi ternyata banyak banget kejanggalan-kejanggalan dan keanehan-keanehan yang terjadi dalam kasus tersebut. Sampai-sampai banyak juga cerita-cerita mistis yang tahu-tahu dari Mysterious Things ke teman cerita. Lah bagaimana tuh? Tapi udah langsung aja dulu kita bahas yang pertama nih. Kita update sedikit yuk mengenai kasus keluarga yang di Kalideres yang berita terbarunya nih bener-bener bikin shock. Gue definisi pas ngebaca kayak, "Hah? Lo kok masa iya begini?" Pokoknya buat kalian yang belum ngikutin kasusnya, mau nggak mau harus nonton dua video ini dulu. Karena di sini gue mau langsung ke updatean terbarunya aja. Nah, di update yang pertama, itu kemarin sempat dirilis di berbagai portal berita yang menyebutkan kalau katanya polisi sedang mengusut dua anak korban yang masih hidup, di mana mereka tinggalnya katanya di Bekasi. Nah, mendengar kalimat dan berita seperti itu, kita kan pasti berpikiran, wah berarti dua orang itu adalah kakak atau adiknya Dian. Loh kok ternyata Dian ini berarti punya kakak dan adik lagi? Dan kenapa mereka nggak tinggal bersama di Kalideres, malah tinggal jadi Bekasi? Udah begitu berarti dua orang ini acuh banget dong sampai-sampai ayah, ibu, terus saudaranya meninggal dengan cara seperti itu yang masih menjadi misteri sampai saat ini. Mana pas di rumah sakit, itu kan yang akhirnya datang dari pihak ibunya Margaret, yaitu adiknya. Lah ini dua anak tadi yang dimaksud tuh kemana kok nggak datang? Mencurigakan. Dan gue pribadi juga agak merasa miss jatuhnya. Karena di video sebelumnya, di part 2, itu kan gue sampai ngulik ya, cerita masa lalu keluarga ini waktu masih tinggal di daerah Gunung Sahari sana. Sebelum pada pindah ke Kalideres, pokoknya dari Pak Rudianto muda, terus gede nikah sama Bu Margaret, dan lahirlah si Dian. Sampai menelantarkan kakek nenek mereka. Dan di situ nggak ada tuh ceritanya kalau mereka ternyata punya dua anak lagi. Soalnya Pak RT-nya kan katanya di sana juga nggak ada cerita-cerita begitu. Ya netizen juga langsung bertanya-tanya kan. Cuma ternyata biasa nih media, mungkin suka kecepetan naikin berita tanpa mungkin meng-cross-check lagi kebenarannya seperti apa. Karena akhirnya dari pihak kepolisian itu mengklarifikasi dan meralat berita-berita yang sudah naik, di mana tadi menyebutkan katanya ada dua anak lain dari keluarga itu yang tinggal di Bekasi, adalah salah, gengs. Jadi bukan anak dari Ibu Margaret yang melainkan adik dari Ibu Margaret. Yang sebenarnya sedari awal juga udah muncul ke media-media yang akhirnya menyatakan mereka terakhir kali chat-chatan 5 tahun yang lalu tuh. Nah oke lah, berarti kan berita tersebut kita lewati aja tidak valid. Dan gue makanya tidak langsung merangkumi berita yang waktu itu. Tapi baru kemarin ada berita yang ini definisi apa kabar dunia? Jadi kan intinya keluarga ini tuh ditemukan di tanggal 10 November 2022 kemarin. Nah, setelah dilakukannya otopsi nih selama 1 minggu lebih, ada kesaksian baru dari seseorang yang bekerja di koperasi simpan pinjam, serta pihak agen perumahan yang memang mau menjual rumah dari keluarga tersebut. Di mana mereka memperkirakan kalau Bu Margaret nih khususnya, itu ternyata memang sudah tidak bernyawa sejak sekitar 13 Mei, gengs.
alias berarti sekitar 6 bulan yang lalu, sebelum akhirnya keluarga ini ditemukan tuh tanggal 10 November kemarin. Nah, hal ini memang baru terungkap, karena awalnya polisi itu kan pasti menelusuri siapa-siapa aja yang berhubungan dengan keluarga ini, untuk meminta keterangan lah. Nah, seperti yang diketahui dari berita-berita sebelumnya juga, dan gue juga udah pernah bahas, keluarga ini kan memang berniat untuk pindah rumah. Makanya, waktu polisi ngedobrak pintu, di dalamnya tuh dikatakan suasananya rapi. Barang-barangnya juga terlihat udah dipackingin tuh. Ya mana, menurut tetangganya rumahnya itu memang mau dijual. Ingat gak di video part 2 kemarin ada kesaksian dari ibu-ibu tetangga samping rumahnya yang sempat melihat ada wanita berjilbab masuk ke dalam rumah itu, di mana dikira sama tetangganya itu adalah calon pembeli rumahnya mau lihat-lihat. Yang ternyata memang sertifikat dari rumah tersebut itu sudah diserahkan ke agen properti untuk dijual oleh Budianto selaku paman yang tinggal di situ juga. Pokoknya dia minta dijual dengan harga 1,2 miliar rupiah. Namun ternyata ya mungkin lagi-lagi di situasi saat ini ya, kayak tadi tuh PHK di mana-mana. Abis pandemi juga kan keadaan perekonomian agak susah, apalagi katanya tahun depan mau resesi. Jadi untuk menjual sebuah properti itu tidak mudah. Alhasil rumahnya tuh nggak laku-laku. Sampai-sampai si agen propertinya ini tuh menyerah dan berniat untuk mengembalikan si sertifikatnya tadi tuh ke Pak Budianto. Tapi pada saat itu Pak Budiantonya nggak mau. Kayak udah pegang dulu, siapa tahu nanti ada yang mau beli. Tetap masih berharap lah. Tapi lagi-lagi ya, memang prediksi di awal yang menyebutkan kalau keluarga ini sedang kesulitan masalah ekonomi. Sampai akhirnya sang Pak Budianto kan tuh jual mobilnya. Terus baru diketahui juga ternyata mereka banyak tuh menjual barang-barang elektronik. Serta sempat ada pengakuan juga dari tukang jamu yang suka berjualan di daerah situ, katanya sempat mau dimintain pinjam duit 50 jutaan gitu. Tapi kan dia nggak punya ya duit sebanyak itu, jadi ya nggak dipinjemin. Nah akhirnya berangkat dari situ, Pak Budianto ini menghubungi koperasi simpan pinjam untuk menggadaikan rumah tersebut. Karena kan tadi mau dijual nggak laku-laku nih. Cuma karena sebelumnya sertifikatnya kan berarti masih dipegang sama pihak agent ya. Ya udah janjian lah mereka buat minta dibawain tuh sertifikatnya. Pas nanti nih orang koperasinya datang ke rumah buat survei. Akhirnya ketemuan lah janjian di tanggal 13 Mei 2022. Semuanya tuh ketemuan di rumah. Nah, pas si orang koperasinya datang nih, ngelihat kondisi rumahnya sebenarnya udah oke. Karena dinilai ini lokasinya bagus ya. Dan NJOP di daerah tersebut juga bagus, gengs. NJOP itu nilai jual objek pajak ya. Ya maksudnya nih, sebenarnya secara screening awal, itu udah lulus nih bisa dapetin pinjaman dari koperasi. Asal surat-suratnya benar. Nah, tapi pas mereka baru mau masuk ke dalam nih, pegawai koperasi sama si agen perumahan tadi, itu katanya memang sudah mencium bau-bauan yang tidak enak. Tapi ya udah di awal dikira bau sampah apa bau bangke kali ya. Mereka ngobrol-ngobrol lah di ruang tamu. Pas pegawai koperasi yang ngecek tuh surat-surat yang tadi dibawa sama agen properti, mau dibalikin, dilihat ternyata namanya itu atas nama Ibu Margaret. Berarti kan Ibu Margaret sendirilah yang harus bikin apa ya, semacam permohonan buat menggadaikan rumah tersebut. Kalaupun mungkin beliau ini berhalangan ya harusnya at least ada surat kuasa dong. Nah pas ditanya makanya, ibunya emang kemana? Sama dia anaknya itu dijawab, ada lagi tidur di kamar katanya begitu. Oh berarti kan bukan lagi pergi, bukan lagi berhalangan nggak bisa hadir dong. Ya udah kalau begitu tolonglah dibangunkan. Lah orang suratnya atas nama dia, atas nama Ibu Margaret. Masa yang menggadaikan ini orang lain sih, pamannya sama anaknya, padahal ibunya sendiri ada tuh di kamar, ya bangunin lah biar sama-sama ketemu. Tapi si Dian beralasan, ibunya lagi tidur katanya. Nah dari sini ya pegawai koperasinya curiga lah. Yang lagi-lagi merajuk ke poin sebelumnya. Suratnya kan atas nama Bu Margaret. Ya harus Bu Margaret lah berarti yang mengajukan pengajuan untuk melakukan penggadaiannya buat tanda tangan. Makanya si pegawai koperasi itu katanya sempat meminta buat menengok keadaannya Bu Margaret nih, ngeliat. Maksudnya mohon maaf, apakah sang ibu ini lumpuh? Atau kondisinya gimana gitu sampai nggak bisa bangun? Sampai harus diwakilkan mungkin sama paman dan anaknya? Kan biar tahu ya buat cross check. Nah, sewaktu dia membuka pintu kamar, itu katanya suasana kamar ibunya tuh gelap banget. Karena semua lampu dimatikan. Ditambah waktu pintunya tuh dibuka, bau busuk langsung keluar menyengat dari situ, gengs. Soalnya pas mereka tadi masih di luar rumah kan kayak masih samar-samar gitu. Nah waktu itu pintunya dibuka, jueng, langsung emang dari situ sumbernya. Sampai-sampai si pegawai koperasi sama agen rumahnya itu bingung ini kok kenapa bau banget ruangannya. Baunya nggak wajar soalnya. Namun saat si pegawai koperasinya mau nyalain lampu karena gelap, sama si Dian ini nggak dibolehin. Dibilangnya jangan-jangan ibu saya sensitif terhadap cahaya. Dan di situ posisinya si Dian itu lagi di samping ibunya sambil kayak nyisirin rambut ibunya gitu, gengs. Ya lagi tertidur posisinya tuh di kasur. Habis itu Dian bilang juga, ibu sekarang kondisinya cuma bisa minum susu aja. Ya tapi ya karena sangat curiga ini ganjil banget suasananya. Macam di film-film horor kan. Masuk ke ruangan gelap banget, ada bau menyengat. Terus anaknya sambil nyisirin ibunya bilang,
ibu nggak bisa kena cahaya, Pak. Sekarang juga bisanya minum susu aja. Kan serem ya. Nyalain senter pakai flash handphone. Disitulah dia baru melihat kondisi Ibu Margaret yang sudah seperti apa ya, mayatnya membengkak dan ya udah nggak bernyawa untuk kelihatan. Dan si pegawainya itu berujar, Allahu Akbar, karena saking kagetnya. Pasti itu serem banget ya penampakannya. Buru-buru lah si pegawai koperasi dan ejen rumahnya keluar dari ruangan itu. Tapi di situ katanya Pak Budianto meminta tolong kepada mereka untuk merahasiakanlah apa yang tadi mereka lihat kepada siapapun. Jangan lapor ke siapa-siapa ya. Dengan alasan itulah, makanya mereka tidak speak up. Diem aja, menyimpan informasi tersebut. Sampai akhirnya ya kemarin didatengin polisi, baru dia ngomong. Wah gokil nggak tuh gengs ceritanya? Berarti ya selama 6 bulan. Dari tadi apa tuh? Mei sampai November. Keluarga ini tuh tinggal di dalam rumah sama Margaret yang pada udah nggak bernyawa. Dan jika benar ya omongan si Dian tadi, ibunya tetap dikasih minum susu tiap hari dalam kondisi yang pada udah nggak bernyawa. Jujur ini kasusnya udah makin kacau dan makin out of the box nggak sih? Yang mana sekarang jadinya makin banyak tuh pemikiran-pemikiran liar akan temuan baru ini. Kalau sebelumnya kan kita bisa menarik kesimpulan hal yang paling simpel aja deh. Istilahnya yang paling masuk akal, kagak usah pakai konspirasi-konspirasian lah. Ada satu keluarga nih lagi kesulitan ekonomi, mungkin terlilit hutang dan sebagainya, sampai akhirnya udah memutuskan untuk mengakhiri hidup dengan cara tidak makan selama berminggu-minggu. Cash close. Dalam artian ya banyak memang kasus-kasus seperti itu kan yang terjadi di dunia ini perkara masalah ekonomi. Tapi ya jangan ditiru ya. Cuman kalau sekarang, di mana ada kenyataan ternyata sang ibunya sudah mati selama berbulan-bulan, tapi masih dirawat dan disembunyikan di dalam rumah, itu mah udah aneh total. Dan untuk mencari alasannya sih gua rasa juga akan cukup sulit, mengingat ya semuanya udah nggak ada. Jadi kemungkinannya kasus ini ya bisa jadi akan menjadi misteri juga selamanya. Tapi sih yang cukup aneh lagi dari peristiwa tadi ya, kenapa itu maksudnya tadi orang koperasi sama agen properti kok ya nggak ngelapor ke siapa-siapa? Nggak usah lah kita jauh-jauh ngomongin ngelapor ke polisi. Minimal banget nih ke Pak RT atau satpam perumahan situ dah. Yang paling basic itu kalau ada apa-apa gitu kan bilangnya ke satpam. Jadi temuan baru ini memang cukup heboh ya. Banyak tuh juga gue lihat yang berkomentar. Makanya kita bahas diskusi di sini. Gue baca-baca, pada bilang ya mungkin aja mereka nggak mau ikut campur masalah orang. Terus ada juga nih yang komen, kalau ngomong doang mah gampang gitu ngelapor-ngelapor. Tapi misalkan kalau lagi ada di posisi mereka, pasti tuh shock banget ya nggak semudah itu buat ngelapor-ngelapor. Nah makanya kasus seperti ini tuh bisa menjadi pelajaran untuk kita semua ya. Emang bener sih ngomong gampang, makanya kita ngomong dulu ya. Pertama yang tentang nggak mau ikut campur masalah orang. Di sini konteksnya harus dijabarin lagi. Gak mau ikut campurnya di masalah apa dulu. Kalau masalah rumah tangga orang cekcok, masalah tetangga kerjanya pulang malam gitu padahal cewek, atau masalah kehidupan pribadi yang private banget, ya udahlah iya jangan ikut campur. Kalau ikut campur lu rese. Tapi kalau di sini masalahnya ada nemuin orang tidak bernyawa dengan kondisi katanya juga kacau, udah sampai bau banget. Ya masa iya diem aja dengan dalih gak mau ikut campur. Perkara pamannya bilang, jangan lapor ya. Maksudnya misalkan nih kalau ada pembunuh, terus bilang, jangan lapor ya. Ya saat itu emang gak apa-apa lu iyain biar lu selamat terus lu pulang. Tapi kan setelah itu bisa nih pulang ke rumah. Ya masa iya diem aja sampai 6 bulan coba. Ya misalkan kalau emang takut ya, tunggu deh keadaannya sampai seminggu misalkan. Kira-kira nih si pamannya ngintai gua apa enggak. Jangan beber kayak diem acuh banget begitu. Itu sih namanya kebangetan Paul. Ya berarti gak usah heran lu pada kalau misalkan dibilang tuh tetangga-tetangganya, katanya dibilang acuh banget masa tetangga sebelah rumah sendiri gak tahu keadaannya begitu. Ya gak usah jauh-jauh sampai ke situ. Karena bisa aja nih excuse-nya misalkan tetangga sebelah. Emang sih tetangga itu nggak pernah keluar, jadi ya gue mana tahu, kita kan sama-sama masing-masing di rumah, udah kehidupannya individualis aja. Macam kehidupan di apartemen, gue jamin lu tinggal di apartemen nggak tahu kan tetangga kanan kiri lu itu siapa. Tapi kan di sini jelas-jelas ini udah ngobrol nih, udah masuk terus ngeliat dengan mata kepala sendiri. Kondisinya seperti itu tetap diem aja, ya itu epic namanya. Terus yang komentar itu, pasti shock kalau dalam keadaan di situ. Ngomong sih gampang, ya iya benar shock pada saat itu. Makanya tadi gue bilang, nunggu kayak seminggu, sebulan lah pahit-pahit itu udah lama banget, nggak tahu deh. Mungkin pelakunya udah kabur apa gimana. Tapi ya lu ngomong laporan. Lagi-lagi lapornya nggak usah ke polisi dulu lah. Kalau misalkan takut atau ngerasanya gimana-gimana, lapor ngomong-ngomong tuh sama satpam, sama Pak RT di situ. Macam kayak kan bisa bilang, Pak, ngerasa nggak sih rumah yang di situ tuh bau tuh? Soalnya kemarin sempet sih saya masuk. Masa keadaan ibunya aneh, cek deh coba deh Pak. Ya minimal kan begitu kalau peduli. Kalau misalkan nanti satpam sama RT-nya tetap diam aja nggak peduli, ya udah biarin. Berarti emang nggak ada peduli nih orang. Udah Allahualam aja lah. Mungkin dari kalian pribadi ada yang merasa tindakan seperti itu wajar. Ya nggak apa-apa, monggo aja. Tulis komen di bawah. Namanya juga kita diskusi. Beda pendapat ya pasti wajar aja. Asalkan tadi tuh jangan diem. Kayak udah tahu nih,
oh ada mayat di rumah itu dibiarin berbulan-bulan, ya udah, bye-bye begitu. Ya pokoknya guys, itulah temuan baru dari update kasus keluarga di Kalideres. Yang walaupun temuannya seperti itu bikin kaget banget ya. Menimbulkan satu misteri baru lagi. Ada apa yang disembunyikan sama si keluarga ini sebenarnya? Oh ya, sebenarnya ada sini satu konspirasi lagi yang timbul dari temuan baru ini juga. Apa mungkin konspirasi mengenai bedak bayi yang ada di video part 2 nih, itu ada kaitannya dengan susu yang sering diberikan ke sang ibu oleh pernyataannya Dian? Dimana ada yang beranggapan jangan-jangan bubuk susu bayinya itu dicampurkan sama bubuk bedak. Atau mungkin saja malah bubuk bedaknya itu langsung diberikan ke sang ibu. Yang mana ini ibunya udah lansia ya, udah nggak ngerti, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi dibilangnya, bu, ini susu. Sampai akhirnya ya, menurut konspirasi yang part 2 itu lambungnya mengering. Nah, buat yang belum paham ya, emang konspirasi part 2 itu bagaimana? Ya nonton makanya lu. Ya udah, nanti kalau ada update perkembangan selanjutnya yang mungkin menuju titik terang lagi nih, kita akan update lagi. Sekarang kita ke kasus selanjutnya ya. Gengs, jadi dulu di tahun 2013, sempat ada kejadian viral, di mana ada seorang perempuan cantik nih asal Bandung, bernama Francisca Yofi, atau biasa dipanggil dengan Siska, yang mana dalam kejadian ini, sampai terkenal sebagai kasus Siska Yofi. Nah, waktu itu, sosok Siska yang berusia 34 tahun pada saat kejadian, sebenarnya cukup misterius. Hampir sama nih kayak background dari keluarga di Kalideres tadi, karena tidak banyak informasi yang bisa didapatkan mengenai dirinya. Bahkan keluarganya sendiri pun, itu tidak tahu banyak mengenai si Siska ini setelah dia dewasa. Nah, pokoknya si Siska ini adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Tapi dia memang sudah lama banget hidup terpisah dari keluarganya, yang mana konteksnya padahal mereka sama-sama tinggal di Bandung. Pokoknya nih, setelah dewasa, Siska hidup mandiri dengan cara mengkos, dan kerjaannya tuh bolak-balik Bandung-Jakarta. Pokoknya terakhir kali sewaktu kejadian ini terjadi, dia itu menempati sebuah kosan di rumah keluarga Sinurat namanya di Jalan Sentra Indah Utara, Sukajadi, Bandung. Pokoknya Siska ini tuh digambarkan sama orang-orang sekitar sebagai wanita yang cantik, mandiri, dan juga disiplin. Sampai akhirnya diketahui juga kalau Siska ini sering melakukan kayak semacam casting-casting untuk model iklan. Jadi kalau untuk masalah wajah tuh emang Siska ini cantik, gengs. Cuman untuk urusan masalah pribadi, Siska ini tuh sangat tertutup ke siapapun. Nah, jadi kronologinya tuh kayak gini nih. Di hari Senin 5 Agustus 2013, tepat di jam 6 sore, atau waktu maghrib lah, beduk maghrib, ada nih salah satu pelaku namanya tuh Ade. Dimana ceritanya katanya dia lagi buka puasa di Masjid Baitur Rahman namanya. Nah, selain Ade, ada juga pelaku lainnya bernama Wawan yang merupakan pamannya si Ade. Waktu itu posisinya si Wawan lagi pergi nyamperin Ade tuh ke masjid. Dimana niatnya si Wawan mau ngomongin rencana proposal untuk acara 17 Agustusan. Ya semacam kayak buat minta dana lah ke orang-orang. Nah, berarti di sini nggak ada niatan jahat tuh pada awalnya. Tapi waktu mereka ngobrol, entah kesambet setan apa nih, si Wawan malah ngajakin si Ade buat ngejambret. Nah, kan random banget ya. Apalagi sama si Ade akhirnya diiyain pula. Lu bayangin, ini satu awalnya lagi adem ayem lagi buka puasa di masjid, toto disamperin sama satunya lagi nih. Yang awalnya ngajakin buat ngomongin bikin proposal 17-an, udah bawa itu materi-materinya. Toto berakhir dengan ajakan, ngejambret yuk. Ayo, ya kok bisa begitu? Baru awal aja udah aneh banget nih ceritanya kan. Lalu sekitar di jam 18.15, Wawan sama Ade cabut tuh dari masjid dan berhenti di sebuah pos kamling di daerah Sukamulya. Di situ mereka berdua minum alkohol yang dibawa memang sama si Wawan, plus nenggak obat juga. Ya mungkin mereka nih kalau setengah mabok gitu hype bisa lebih berani melakukan aksinya. Tapi kan kita bingung ya, ini gimana konsepnya sih? Lah abis buka puasa lu mabok-mabokan nenggak obat, ngapain puasa? Kayak aneh banget gitu, lu belajar agama di mana? Akhirnya setelah mungkin udah high ya, setengah 7 malamnya, mereka berdua ngiter tuh. Dan akhirnya sampai di depan kosannya Siska secara random. Karena waktu itu dia melihat mobilnya Siska ini lagi berhenti di depan pagar, yang memang si Siska ini ceritanya baru pulang kantor. Pokoknya saat itu si Siska ini tuh bekerja sebagai branch manager di sebuah perusahaan multi finance yang ada di Bandung sana. Nah, situasinya ngeliat begitu, si Siska ini tuh turun dari mobil nih buat buka pagar. Dengan keadaan ya mobil masih menyala dan pintu terbuka. Ya biasa kan emang kalau begini, kalau misalkan kita nyetir sendirian gak ada yang bukain pagar, kita turun sendiri tuh. Nah, ngeliat nih ada celah. Si Siska kan berarti posisinya lagi di pagar tuh, lagi buka. Mobilnya kosong nih. Si Wawan yang posisinya dibonceng sama Ade tuh di belakang, itu tuh turun dari motor dan ngambil tasnya Siska di dalam mobil. Ya tapi aksi itu langsung dipergokin sama si Siska saat itu juga. Alhasil cekcok lah mereka rebut-rebutan tas. Tapi si Wawan ini kan laki-laki ya, tenaganya lebih gede. Dia berhasil narik tasnya tuh dan langsung naik lagi ke motor. Nah, si Siska sebenarnya itu berhasil tuh ngeraih pundaknya Wawan. Dia tetap berusaha nih mau ngambil lagi tas yang udah diambil. Masih dipegangin gitu kan sama si Wawan. Dari situ si Ade ini langsung ngebut ngegas motornya, bueng gitu. Setelah melaju sekitar 800 meter, sampai di jalan Cipedes Tengah deh pokoknya. Ade ini yang nyetir nih ngerasa kok kayak motornya berat banget ya. Ternyata pas dicek, tuh ini merinding gengs.
Siska yang pada saat itu bobotnya 45 kg ya, langsung lah untuk ukuran cewek. Ternyata masih ikut keseret karena rambutnya nyangkut di gear motor. 800 meter itu keseret, lumayan banget loh. Akhirnya Ade berhenti dan Wawan turun. Dia mencoba untuk memotong rambutnya Siska yang nyangkut itu pakai golok. Tapi mungkin karena buru-buru ya, panik nih. Sabetan golok itu akhirnya mengenai kepalanya Siska juga, sehingga menimbulkan luka bacok yang cukup parah untuk Siska. Tapi kan berarti rambutnya berhasil dilepas tuh dan mereka lanjut kabur lagi. Ngilu banget nggak sih? Masalahnya nih ya, jalanan di TKP itu cukup jelek. Banyak lubang-lubang sama batu-batu tajam terus keseret di jalanan kondisinya begitu. 800 meter. Ditambah kepalanya kena golok. Ya kondisinya udah nggak karu-karuan. Setelah si Ade dan Wawan udah berada cukup jauh dari TKP, dirasa udah aman nih, nggak ada yang ngejar ataupun mengetahui mereka. Wawan ini langsung mematikan iPhone yang ada di dalam tasnya Siska. Yang takutnya itu nanti bisa di tracking my iPhone gitu sama polisi mungkin. Nah dari situ pun si Ade sama Wawan ini misah. Jadi Wawan pergi bawa motornya sendirian dan Ade jalan kaki dari situ. Supaya mungkin mereka ini tidak dicurigai kalau misalkan tadi ada saksi, itu kan biasanya bilang tadi tuh yang boncengan gitu. Nah kalau sendiri-sendiri kan berarti udah nggak valid, udah nggak boncengan. Nah di perjalanannya, Ade itu sempat juga ngebuang jaket yang memang dia pakai ya. Dan tasnya Siska memang sudah kosong, jadi barang-barang pentingnya diambilin dulu. Serta golok yang tadi dipakai sama Wawan itu juga ikut dibuang sama si Ade. Setelah udah semua dibuang-buangin, Ade lanjut jalan kaki untuk pulang ke rumah. Ingat tapi ya, padahal baru beberapa jam yang lalu dia habis buka puasa loh gengs. Nah sampai di rumah si Ade ini ditelepon sama Wawan yang menyuruhnya pergi dengan istrinya si Wawan buat ke daerah Padalarang. Pokoknya ternyata Wawan udah duluan tuh naik motor ke sana. Ya udah akhirnya sekitar jam 8 malam, Ade sampai tuh di lokasi bersama istrinya Wawan. Dari situ mereka kabur ke Cianjur. Ada rumah kakek mereka soalnya di sana. Setelah berada di Cianjur, Wawan ini membuang barang-barang bukti yang memang dia pegang kayak tadi tuh iPhone Siska dan ada juga 3 kartu ATM milik Siska tuh, semuanya dibuang pokoknya di sebuah danau namanya Danau Saguling. Nah, tapi kalian nggak, di sini ada yang ganjal. Karena kan tadi katanya niatan awalnya mereka kan buat ngejamret ya. Buat ngejamret ngapain sih? Pasti kan menghasilkan uang ya. Mengambil barang-barang berharga. Tapi ujung-ujungnya semuanya dibuang. Nah, setelah beberapa lama dalam pelarian, ada yang mungkin merasa tidak tenang di hidupnya. Akhirnya curhat ke kakeknya itu. Dia mengakui semua perbuatannya yang dia lakukan sama si Wawan terhadap Siska. Nah, kakeknya di situ langsung nasehatin dan menyarankan Ade buat menyerahkan diri ke polisi. Nah, bener aja. Abis itu si Ade ini nurut sama nasihat kakeknya. Jadi pokoknya di tanggal 10 Agustus pagi-pagi loh, setengah 9 pagi. Akhirnya si Ade tuh beneran datang ke Polsek Sukajadi untuk menyerahkan diri, didampingi pokoknya sama kakek dan ada saudara lainnya. Sementara si Wawannya nih, itu sibuk aja ngebongkarin bodi motornya milik Ade gitu dipretelin ya, dengan maksud mau ngilangin identitas dari kendaraan yang mereka pakai karena mungkin di CCTV kan tersebar udah tuh beritanya heboh. Ketangkap rekaman CCTV-nya waktu diseret tuh si Siska pakai motor. Cuma memang karena kondisinya malam-malam ya, CCTV-nya juga tidak jelas zaman dulu. Mereka berdua pun pakai helm, identitasnya tidak diketahui. Nah makanya motor yang sama kayak di CCTV bodinya dihancurin. Ya tapi setelah tadi si Ade udah nyerahin diri ke polisi, ya percuma lah, otomatis langsung si Wawan akhirnya ditangkap juga, diketahui keberadaannya lah. Semuanya dilaporin sama si Ade, dimana akhirnya mereka tuh dipenjara seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Bandung. Nah tapi lucunya di sini si Wawan nggak terima karena dia ngerasa vonis hukuman penjara seumur hidup itu adalah sebuah hukuman untuk semacam kayak pembunuhan berencana. Sedangkan dia ini berpikir kalau yang dia lakukan itu tidak ada rencana gitu loh, spontan, ketidaksengajaan. Ya mana akhirnya Wawan mengajukan banding buat meringankan hukumannya dia. Ya tapi sabar dulu ya gengs. Dimana banding itu kan sebenarnya buat orang yang merasa mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Ya tapi masalahnya kan dia udah jelas-jelas melakukan kesalahan ya, beneran mau jamret yang mengakibatkan nyawa seseorang menghilang. Istilahnya ya lu udah salah tapi lu tetap ngotot. Yang ada hukumannya bukan diperingan, ya tapi malah diperberat menjadi hukuman vonis mati. Nah cuma dari sini, walaupun pelaku tuh bilang ya murni perbuatannya itu adalah penjamretan sebenarnya. Tidak ada maksud dan niat untuk sampai membunuh seseorang. Yang seharusnya hukumannya bukan hukuman vonis mati tapi hukuman penjamretan lah beberapa tahun penjara. Dan sebenarnya sih, bukti-bukti yang ditemukan sama polisi juga mengarahnya ke situ. Dimana ada seseorang yang mau ngejamret, tapi korban ini membela diri dengan tetap mempertahankan tasnya hingga dia keseret dan akhirnya tidak selamat. Tapi ternyata ada sebuah misteri di balik kasus ini gengs, kayak yang tadi gue udah bilang di awal. Dimana ada kecurigaan kalau sebenarnya kasus ini itu adalah pembunuhan berencana yang ada kaitannya dengan kisah asmara dari Siska Yofi. Jadi rupanya semasa hidup, Siska ini pernah pacaran sama seorang apa yang bisa dibilang petinggi yang berpengaruh lah. Kita juga agak ragu dan takut menyebutnya. Yang saat itu si petinggi ini itu sudah punya anak dan istri. Jatuhnya si Siska ini selingkuhan. Memang hal ini tuh macam jadi kayak apa ya, rumor dan gosip. Karena yang nggak banyak yang tahu tentang hubungan gelap mereka itu. Semua kecurigaan ini tuh terungkap karena ada barang bukti berupa surat dan foto-foto dari mereka berdua. Dan cerita ini juga akhirnya didapat dari beberapa pihak yang memang dimintai keterangan oleh kepolisian.
Dimana dikatakan pada saat itu, posisinya sebenarnya antara Siska dan petinggi ini tuh sudah putus dari bulan Juni 2012. Cuma katanya putusnya nggak baik-baik nih, karena si Siska pernah curhat ke salah satu rekan kerjanya. Tapi maksudnya gini ya, si Siska ini, itu kalau curhatnya bilangnya pacarnya aja. Namun si teman ini nggak tahu, sebenarnya emang pacarnya tuh siapa. Karena mereka kan konteksnya hanya teman kerja nih, ketemunya di kantor. Dan seperti info di awal, Siska ini memang tertutup banget untuk masalah pribadinya. Jadi dia nggak pernah tuh ngajak jalan atau sekedar ngasih lihat foto pacarnya, maksud yang ini nih. Nggak ngerti sama sekali itu teman kerjanya. Jadi curhatin gitu denger aja katanya pacarnya. Tapi ternyata setelah kasus ini mencuat, diperiksakan tuh dalam kosannya si Siska, ada foto dirinya bersama petinggi ini. Makanya disinyalir si petinggi inilah yang disebut pacar oleh si Siska. Pokoknya si Siska ini tuh cerita, katanya kan mereka habis putus. Nah tapi mantannya itu masih sering ngejar-ngejar dia dengan alasan masih cinta, ya klise lah. Masalahnya Siska ini merasa sering dimata-matain. Soalnya si pacar ini selalu tahu aja si Siska ini lagi kemana, lagi ngapain, sama siapa. Kan aneh banget, dipantau terus gitu gengs. Tapi ya sebenarnya hal ini bukan sesuatu yang tidak mungkin. Mengingat mantannya ini, itu kan ternyata seorang petinggi yang punya kuasa ya. Buat nyuruh orang mata-matain mah itu hal sepele. Tinggal kirim tukang bakso ke depan rumah gitu kan istilahnya. Nah makanya buat menghindari si mantannya ini, Siska tuh sampai mengaku terpaksa pindah kosan sebanyak 3 kali selama setahun. Dan akhirnya melaporkan perbuatan mantannya itu ke kantornya langsung, ke kantor si mantannya maksudnya ya. Sampai-sampai si mantannya ini itu menerima sanksi karena semacam melanggar kode etik lah. Tapi ya dari situ sebenarnya polisi tidak juga menemukan bukti sebuah ancaman yang menunjukkan misalnya mantannya lah yang merupakan dibalik kematian Siska gitu, nggak ada sih. Karena buktinya tadi tuh sebatas hanya ngirim kayak orang-orang buat mata-matain Siska, yang jadinya itu semacam menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi lah. Apalagi konteksnya di sini buat selingkuhan. Tapi ya walaupun begitu, keluarganya Siska tuh tetap meyakini kalau Wawan dan Ade itu sebenarnya hanya semacam eksekutor dari pembunuhan berencana oleh mantannya tersebut. Yang nggak jauh beda sama bawahan-bawahan mantannya tadi disuruh mata-matain. Abisnya memang dari awal kan ceritanya agak random ya. Katanya satu abis buka puasa, yang satu lagi mau bahas proposal 17-an. Tau-tau ngejambret yuk. Nah, saking hebohnya peristiwa ini pada saat itu, cerita mistis pun juga berkembang di daerah tempat TKP-nya kejadian. Jadi ini kasus dari Mr. Stings tahu-tahu merembet ke teman cerita nih. Soalnya katanya banyak masyarakat setempat yang mengalami peristiwa-peristiwa gaib kalau melewati jalan tersebut. Rata-rata nih pada sering kayak denger-denger suara-suara tangisan cewek sampai melihat penampakan sosok wanita yang berdarah-darah dengan kulit kepala yang sobek. Dan sampai ada kejadian yang disaksikan nih sama banyak orang, termasuk awak media waktu lagi di TKP. Jadi lagi-lagi kan kasus ini tuh sempat heboh ya. Nah waktu itu lagi ada 100 harian nih. Keluarganya Siska itu semacam melakukan napak tilas buat menghormati arwah almarhum dengan cara kayak naburin bunga mawar putih, terus narok lilin, sama foto-fotonya Siska di lokasi tergeletaknya si Siska yang terakhir kali tuh di situ abis keseret. Nah tiba-tiba nih ada seorang warga setempat, namanya Pak Maman, lewat tuh di situ tuh, naik mobil Suzuki Carry. Lah kan dia emang orang situ. Dan waktu ngeliat nih di jalan ada foto-foto, ada lilin, ada bunga, dia melipir lah, menghindari jaraknya agar jauh biar nggak ngelindas itu barang-barang. Tapi tiba-tiba mesin mobilnya mogok, tapi tepat pas banget di lokasi Siska tergeletak. Gimana itu di sampingnya ada foto-foto dan bunga-bunga yang ditaruh. Ya semua orang di situ pasti langsung ngeliatin lah. Kayak dikira ngapain nih orang kok berhenti tepat di sini? Kan ini lagi acara nih. Ya si Pak Maman juga jadi kebingungan ya. Sampai turun dari mobil tapi pas ngecek mesinnya kagak ada yang salah nih. Tapi kenapa tau-tau nggak mau nyala ini mobil? Akhirnya para wartawan di situ tuh ngebantu buat ngedorong itu mobil. Sampai akhirnya beberapa meter baru bisa nyala deh tuh mobil. Ya peristiwa aneh ini tentunya jadi berita. Lagi 100 harian, kok ya tiba-tiba mogok tepat di titik pas itu di lokasi Siska tergeletak. Makanya baiknya mempertanyakan kalau cerita tersebut adalah sesuatu yang kebetulan atau enggak. Dan ada kejadian mistis lainnya juga nih yang bener-bener kayak kejadian di teman cerita. Ternyata pelaku Ade itu mengaku jika alasannya melaporkan diri ke polisi itu perkara memang hidupnya menjadi tidak tenang. Tapi bukan hanya karena dia merasa bersalah aja yang nggak tenangnya. Melainkan dia bilang setiap malam tuh didatangi arwah Siska, gengs. Jadi Ade ini memang merasa ketakutan diikuti hantu Siska terus-menerus. Makanya akhirnya dia melaporkan diri. Tapi yang namanya Wawan itu pelaku lainnya yang jatuhnya berarti kan dia ditangkap ya tidak melaporkan diri. Nah saat di penjara si Wawan ini tuh mengaku sering melihat sosok Siska di kaca. Dan didatangi juga lewat mimpi. Yang jelas Wawan tuh bercerita tidurnya tidak pernah bisa tenang, gengs. Cuma yang lebih anehnya lagi nih, ini menurut para kesaksian yang ada di TKP. Tepat di malam kejadian, salah satu saksi bernama Reza yang berada di TKP melihat tuh Siska kegeret motor. Nah tetapi malam harinya tuh sekitar jam 10-an waktu dia udah pulang, si Reza ini tuh menerima sebuah SMS misterius yang mengaku itu tuh dari Siska dan meminta tolong.
Yang padahal konteksnya itu kan malam setelah Reza melihat kejadiannya ya, dan saat itu Reza belum tahu kalau korban ini namanya Siska. Masalahnya ada 2 SMS yang dia terima. Salah satu SMS-nya pokoknya berbunyi gini, "Mas, tolong aku, HP dan ATM aku deket pot bunga. Priska masih mencari pelaku yang sebenarnya. Entar HP-nya buat Mas aja. ATM kasih sama keluargaku. Terima kasih Mas, Siska dingin. Tolong Mas." Ya pokoknya ini kata-katanya mengutip dari beritanya aja ya. Memang bahasa dan tulisannya seperti itu. Tapi ya serem banget. Masih ada nih gengs yang nggak kalah seremnya. Di mana saksi mata lainnya ada juga tukang gorengan bernama Bu Ade. Jadi ini sama kayak nama pelakunya, tapi di sini cewek, Bu Ade tukang gorengan. Yang mana Bu Ade ini memang berjualan di sekitar lokasi kejadian. Bu Ade waktu itu lagi duduk-duduk. Dia tahu-tahu ngeliat ada motor lewat kenceng banget nyeret sesuatu yang dia kira itu boneka. Tapi ternyata itu adalah orang. Karena kaget dan ketakutan, Bu Ade yang gemeteran langsung lari pulang. Karena dia juga teringat anak yang di rumah takut kenapa-napa, parno aja, anaknya masih kecil. Jadi dia refleks aja tuh balik pulang. Namun pas sampai rumah dan lagi menyusui anaknya, tahu-tahu Bu Ade merasa badannya kesakitan dan nggak bisa gerak gitu, gengs. Dimana di kupingnya itu ada yang berbisik bilang kayak gini, "Ibu kenapa nggak nolongin saya?" Dan suara itu tahu-tahu berubah menjadi tangisan. Selama beberapa saat, Bu Ade ini mengaku badannya tetap nggak bisa gerak nih. Sampai suaminya datang dan menepuk pundaknya, baru deh dia bisa gerak lagi. Yang jelas sih semoga mendiang Siska itu sudah bisa beristirahat dengan tenang ya. Kalau memang ada pelaku-pelaku lain yang terlibat dalam kejadian ini, semoga bisa dihukum seadil-adilnya. Nah, tapi kalau menurut kalian gimana, gengs? Apakah kasus ini tuh murni penjamretan? Atau ada hal yang masih mencurigakan? Komen di bawah. So itu guys, ternyata banyak banget ya kasus-kasus yang misterius di negara plus 62 ini. Masih banyak nih hal-hal yang belum terungkap. Lah kita kira kan yang namanya kasus-kasus Mr. Sting tuh kebanyakan dari luar negeri ya. Ya tapi pokoknya, semoga kasus-kasus yang masih menjadi misteri nih, itu bisa cepat terungkap kebenarannya lagi guys ya. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah kalau belum. Kalau udah, terima kasih banyak. Boleh minta like-nya juga. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @herotaradivan. Sampai jumpa di kasus Mr. Sting selanjutnya. Assalamualaikum.